balik kehidupan kota besar, terdapat sekelompok orang yang hidup dalam bayang-bayang stigma. Kesedihan dan rasa takut seringkali lebih kuat daripada harapan mereka. Pandangan sinis dan bisikan tajam membuat mereka merasa terasing di dunia yang tak mengenal belas kasihan. Berbagai cara dan pendekatan mereka lakukan untuk menghilangkan stigma negatif tentang mereka. Salah satu pendekatan yang masih mereka lakukan sampai saat ini adalah lewat olahraga. Ini adalah cerita dari orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat, dianggap sebagai beban yang tak diinginkan. Cerita tentang perjuangan mereka untuk bisa hidup berdampingan dengan masyarakat pada umumnya. Dan ini cerita dari mereka. Rumah Cemara 2003 didirikan oleh 5 orang. Mereka itu adalah para pengguna narkotika yang dulunya pernah melaksanakan rehabilitasi di berbagai tempat di Indonesia maupun di luar negeri. Itu loh. Nah, begitu udah selesai nih, mereka kembali ke Bandung. Begitu ke Bandung, mereka melihat situasi di Bandung nih, kok rehabilitasinya masih sangat sedikit ya, gitu loh. Sampai akhirnya mereka punya ide untuk membuat satu rehabilitasi. Nah, dalam prosesnya yang saya dengar ya dari para pendiri, Rumah Cemara itu mendapatkan idenya waktu ada sinetron Keluarga Cemara. Oh. Betul, itu yang saya dengar dari pendiri ya. Jadi Keluarga Cemara itu kan satu keluarga yang harmonis ya, ada si Abah, Ambu dan lain-lain gitu ya. Nah, maunya itu rehabilitasi yang mereka dirikan itu bisa menggantikan atau bisa menyerupai Keluarga Cemara tersebut. Itu. Dan dulu juga pertama kali Rumah Cemara berdiri bukan di Geger Kalong. Oh, di mana Pak? Di daerah Setrasari. Oh. Setrasari 2023 berdiri, pindah ke Geger Kalong. Di Geger Kalong udah berapa lama? Di 2024. Iya gitu, ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itulah kalau nama Rumah Cemara gitu. Ini dari sinetron ya Pak ya? Iya, terus terang aja yang saya dengar begitu ya. Yang saya dengar dari para pendiri adalah problemnya itu terus terang masalah finansial untuk operasional kantor Rumah Cemaranya. Karena pada saat itu ternyata banyak yang datang untuk rehab di Rumah Cemara itu, banyak yang dari mereka itu keluarganya keluarga kurang mampu, sehingga harus melakukan subsidi silang. Nah, itu memang problem paling besarnya yang saya dengar. Betul, finansial. Supaya bagaimana caranya operasional rehabilitasi ini tetap bisa berjalan gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan pertama. Kedua, pada tahun sekitar tahun 90-an itu kan 90 pertengahan ya, itu kan lagi booming yang namanya putau. Putau itu atau heroin lah ya, heroin. Dan itulah yang banyak menjadi residen atau klien dari Rumah Cemara. Jadi yang banyak Pak? Betul, mereka penggunanya adalah penggunaan heroin dan banyaknya menggunakannya dengan metode suntik. Oke, disuntik ya. Begitu mereka masuk ke sini, ternyata sebagai gambaran lah, 8 dari 10 mereka juga terinfeksi HIV. Karena itu suntik? Betul, karena itu suntik. Yang jadi masalah adalah tahun 2024 kita masih minim informasi tentang HIV. Betul, jadi kita tidak tahu apa-apa. Pengobatan juga waktu itu masih sangat sulit didapatkan. Kalaupun ada juga harganya masih puluhan juta pada saat itu. Kalian juga finansial. Betul, jadi kita tidak bisa banyak melakukan hal gitu ya. Itu yang menjadi tantangan keduanya. Sehingga akhirnya kita bikin satu kelompok dukungan untuk para residen itu yang kebetulan terinfeksi HIV, supaya mereka bisa ada tempat wadah untuk curhat lah gitu loh.
Selain mereka juga memperbaiki dirinya sebagai klien dari rehabilitasi rumah cemara. Jadi kalau finansial kebetulan ada dukungan pada saat itu dari pemerintah daerah melalui dinas sosialnya. Kita ada dukungan walaupun tidak besar tapi cukup membantu operasional kita. Nah, untuk teman-teman yang HIV, untuk permasalahan HIV-nya, kita mencari informasi ke teman-teman yang lain, ke lembaga-lembaga. Waktu itu Rumah Cemara tuh belum fokus ke HIV, kita masih fokus di rehabilitasi. Nah, kita mencari jejaring ke teman-teman yang memang sudah fokus ke isu HIV pada saat itu, baik itu dari Indonesia maupun dari luar, dari regional ya. Nah, dari situlah kita mendapatkan banyak informasi, dan ternyata permasalahan HIV ini setelah kita gali lebih dalam lagi, makin besar permasalahan di belakangnya. Ada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan stigmanya, dan seterusnya. Iya, stigma Betul, masyarakat. stigma Wah, luar masyarakat. biasa. Sudahlah dia pengguna narkotika, sudah mendapatkan stigma, ditambah kalau di HIV, wah itu memang berat pada saat itu. Gitu, jadi kita mencoba berjejaring dengan lembaga-lembaga yang memang sudah menjalankan program HIV, sehingga akhirnya kita iseng-iseng lah nyoba-nyoba cari-cari donor gitu ya. Siapa tahu kita bisa dapatkan bantuan terkait dengan program HIV-nya gitu. Masalah stigma dan diskriminasi masih ada. Di dunia pekerjaan ada. Belum di dunia sekolah. Salah satu contoh ya, ketika kita ingin melamar pekerjaan atau masuk ke sekolah harus ada tes kesehatan ya. Begitu terindikasi HIV positif, sudah out, selesai. Sehingga ada beberapa teman-teman juga yang akhirnya mengakali bagaimana supaya lolos tes kesehatan, yang sebetulnya kita nggak mau hal itu terjadi ya, karena kan hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan akses kesehatan itu kan menjadi hak warga negara ya, dan itu lekat tuh hubungannya dengan HAM ya. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau ditanya pencapaian, ya paling tidak kita bisa menjadi satu komunitas, wadah untuk komunitas bagi para pengguna narkotika maupun pengidap HIV untuk dapat berkumpul gitu. Dan sekarang ditambah teman-teman dari kelompok marginal lainnya. Jadi ada teman-teman dari miskin kota, ada yang juga disabilitas dan lain-lain. Jadi Rumah Cemara itu nggak cuma itu doang ya? Betul, sekarang kita sudah mulai bukan meluaskan, artinya seiring berjalannya waktu ternyata banyak kelompok-kelompok lain yang memang mengalami permasalahan. Awalnya itu adalah penggunaan narkotika. Penggunaan narkotikanya setelah kita telusuri ternyata backgroundnya itu adalah mereka miskin kota, mereka anak jalanan gitu. Nah, yang akhirnya ya sudah memang kita tidak lari dari Renstra Rumah Cemara gitu. Jadi kita juga banyak menjadi wadah komunitas untuk kelompok marginal yang lain. Jadi bukan cuma pengguna narkotika dan HIV saja di sini gitu. Yang sedikit berbeda dari katakanlah 10 tahun di awal sama dengan 10 tahun ke belakangnya. Pada saat 10 tahun di awal itu kita masih melakukan servis langsung. Artinya begini, komunitas HIV itu kan ada beberapa populasi kuncinya namanya ya. Populasi kunci pengguna nafsa, populasi kunci pekerja seks, populasi kunci LGBT, dan ada populasi kunci lainnya ya. Nah, tiap populasi kunci ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang berbeda. Mereka ini yang paling rentan tertular HIV ya. Nah, di 10 tahun yang awal itu kita melakukan penjangkauan. Jadi kita cari nih teman-teman lain yang ternyata dia punya perilaku beresiko, tapi belum pernah melakukan tes HIV sehingga dia tidak tahu status kesehatannya.
kita jangkau mereka, kita kasih informasi, kita ajak mereka untuk tes HIV. Begitu mereka clear tentang statusnya, kita dukung mereka untuk masuk dalam pengobatan. Selama pengobatan juga kita melakukan dukungan psikososial tersebut. Itu pada 10 tahun pertama, betul. Sedikit bertransformasi adalah karena semakin hari kita melakukan penjangkauan dan pendampingan, ternyata semakin banyak orang yang kita temukan. Sementara sumber daya yang dimiliki oleh Rumah Cemara, utamanya SDM ya, terbatas. Sampai akhirnya waktu itu perbandingannya adalah 1 orang tenaga penjangkau atau pendamping itu harus mendampingi 100 orang kliennya. Itu jadi permasalahan tersendiri. Artinya kualitas yang tadinya 1 orang dampingin 5 kan kualitasnya masih bagus tuh ya. Begitu 100 orang dampingi agak menurun, terus terang aja pasti agak menurun. Sehingga kita berpikiran ternyata bentuk servis seperti ini membutuhkan effort yang besar, SDM yang banyak sekali, sampai waktu itu kita pernah mengelola hampir 100 orang staff. 100 orang staff untuk melakukan penjangkauan pendampingan. Gitu. Nah, kita berpikir banyak teman-teman dari lembaga lain yang akhirnya bisa melakukan pendampingan. Ya sudah, kita coba bertransformasi lah, karena permasalahan stigma dan diskriminasi untuk pengguna narkotika dan HIV itu kan munculnya juga kan pertama dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, satu ya untuk narkotika ya. Lalu ada permasalahan stigma dan diskriminasi untuk orang HIV. Akhirnya kita berpikiran ya udah, kita main ke ranah tersebut aja. Kita melakukan kerja-kerja advokasi untuk merubah aturan yang ada dan juga mencoba untuk merubah persepsi masyarakat terhadap orang dengan HIV dan pengguna narkotika. Jadi 10 tahun terakhir itu kita lebih fokusnya ke sana. Jadi kebetulan pada saat itu salah seorang pendiri Rumah Cemara, almarhum ya, almarhum Ginan, kebetulan beliau hobinya main sepak bola, sehingga dia berpikiran, udahlah ajak anak-anak aja, maksudnya anak-anak staff di sini untuk main bola gitu loh. Mulai dari hobi. Hobi emang senangnya main bola lah gitu. Ngajakin staff-staff sini main bola, ayo main bola, main. Di antara mereka dulu awalnya gitu ya, awalnya di antara mereka. Nah, lama kelamaan udah bosen nih. Ketemu musuhnya ini lagi gitu ya. Bosen lah. Lu lagi gitu kan. Udah, akhirnya tanding yuk sama kampus-kampus yuk katanya. Cobain lah, kebetulan ada salah seorang staf kita yang dari UPI gitu ya, dan dari beberapa kampus yang ada, mereka masuk ke sana, terus bilang, ayo dong ngadu bola yuk. Gitu. Mereka mau semangat, kita mulai loh semangat, main bola lah mereka tuh, main bola, pokoknya udah kayak yang biasa aja lah, kayak nggak ada masalah gitu. Begitu selesai main bola, teman-teman yang dari kampus itu kita undang ke sini. Kita undang ke Rumah Cemara. Iya, kayak bermulanya masih di yang sana apa udah di Kegentan? Di sini, udah di sini. Kita undang ke sini buat makan-makan, minum-minum ya. Ambil bercanda-bercanda, ngobrol. Kalian tahu nggak tadi main bola sama siapa? Gitu. Ya sama kalian lah, sama kamu. Kalian tahu nggak kita siapa? Gitu. Mereka pada belum tahu, anak-anak kampus tuh. Akhirnya diceritain, kita kan orang-orang dengan HIV. Mereka kaget. Waduh, kumanya, saya tadi ada yang senggolan gitu loh. Wah, ya, langsung kebayang kan? Kebayang, wah, mereka mukanya panik gitu ya. Terus akhirnya di sini kita, yang udah di sini lagi. aduh, kagok deh. udah kesenggol, pokoknya udah heboh lah. Akhirnya di sini kita langsung paparin itu slide.
tentang informasi penularan HIV dan HIV itu apa. Mereka dengerin dengan seksama, merhatiin gitu ya. Oke, tapi masih kelihatan tuh masih pada bingung, masih pada panik, bingung. Ya sudahlah gitu loh. Akhirnya bubar. Berapa minggu kemudian kita ajak lagi main bola. Mereka mau. Mereka akhirnya mau dan mereka akhirnya bisa menerima bahwa nggak apa-apa, nggak akan ketular juga cina. Iya, karena udah dapet. Habis itu udahlah kita bergerak ngadu bolanya sama kampus yang lain lagi, sama komunitas lain gitu. Mulainya gitu. Jadi setiap habis selesai ngadu bola, kita ajak mereka ke sini. Awalnya begitu. Tapi itu kan beda-beda kampus, apakah gitu terus, Pak? Iya, gitu terus. Gitu terus? Gitu terus. Ya, kita kan kalau pengen memberikan informasi harus begitu, konsisten. Jadi Terus, membuat komitmen iya, konsisten. Memang membosankan ya. Tapi mau gimana lagi? Karena kalau kita hanya memberikan kayak ceramah lah, misalnya ceramah untuk mahasiswa baru, begini, it's too boring gitu loh. It's too boring. Kita harus berpikir sesuatu yang out of the box gitu. Dan itulah salah satu cara yang kita pakai untuk menyampaikan informasi tentang HIV khususnya. Berjalan tuh terus sampai akhirnya ada momen untuk dapat bergabung dalam Homeless World Cup di 2011. 2011 waktu itu di Paris. Di Paris. Nah, kita melihat ini kayaknya satu momen bagus juga ya. Kita melibatkan orang-orang dengan HIV, pengguna narkotika dan komunitas marginal lainnya untuk jadi satu tim bola, kan kita kirim ke sana. Karena pasti gaungnya akan lebih besar gitu. Tapi kembali lagi, permasalahan yang muncul adalah pendanaan pada saat itu. Lagi-lagi almarhum Ginan sebagai salah satu pendiri Rumah Cemara, dia melakukan nazar pada saat itu. Pokoknya kalau kita bisa berangkat ke Paris, orang rek lempang di Bandung ke Jakarta, dibikin nazar seperti itu. Entah sampai gimana ceritanya, rencana teman-teman untuk berangkat ke HWC itu terdengarlah oleh Bang Andi, Metro TV, Kick Andy ya, Kick Andy, sampai akhirnya beliau bisa mendapatkan orang yang ingin mendanai. Dapat sponsor lah. Betul, mendapatkan sponsor. Kalau nggak salah dari perusahaan jamu ya pada saat itu. Sehingga akhirnya kita bisa berangkat ke Paris. Dan kejadian Ginan jalan dari Bandung ke Jakarta selama 4 hari. Serius itu jalan kaki dia. Ya Allah. Responnya beragam ya, sangat beragam gitu. Ada yang masih nggak percaya, kok bisa ya orang dengan HIV atau pengguna narkotika main bola gitu loh. Apalagi iya berprestasi, apalagi main di ajang yang internasional lah ya. Tapi banyak juga yang mendukung gitu, banyak banget yang mendukung itu, sehingga setiap latihan sampai dengan pertandingan tuh banyak yang mendukung gitu. Itu sisi positifnya gitu. Sampai akhirnya pemerintah dalam hal ini Kemenpora komitmen sampai dengan sekarang untuk mendukung keberangkatan kita ke setiap turnamen Homeless World Cup. Jadi intinya kalau kita untuk masalah stigma dan diskriminasi, kita mencoba melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan metode olahraga atau salah satunya pada saat itu adalah sepak bola. Momen atau pengalaman selama ini saya di Rumah Cemara ya jelas banyak sekali, karena juga jadi membantu pribadi saya juga untuk lebih berkembang, lebih percaya diri, lebih kuat lah gitu.
Selain mengikuti HWC ini, saya juga ingin membuktikan bahwa semua mendapat hak yang sama. Saya pengen membuktikan bahwa stigma itu bisa hilang dengan prestasi. Event HWC ini karena seumur hidup satu kali, mungkin karena kalau saya pribadi mungkin untuk kedepannya bakalan terus berkarya, bakalan terus berkontribusi di isu sosial, terutama karena ya itu tadi HWC hanya batu loncatan. Mungkin di luar sana saya pun bisa menjalankan aksi kemanusiaan atau sosial dengan diri saya pribadi. Pengalaman bagus itu pernah masuk penjara, itu pengalaman yang tidak enak lah menurut saya, tapi ya itulah pengalaman. Ya bagus itu pengen isunya ketutup sama prestasi. Homeless World Cup itu memberikan pengalaman seumur hidup sekali. Jadi kayak mengatakan bahwa kamu mau jadi bagian dari sejarah atau mau mencetak sejarah. Jadi kenapa satu kali seumur hidup sekali tuh kayak gitu, biar daripada jadi bagian sekalian aja jadi cetak sejarah. Kita belum pernah juara, sok cetak sejarahnya. Saya pengennya anak-anak yang ada di sini itu karirnya naik, masa depannya lebih bagus, peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sangat terbuka dan diterima di masyarakat ya, yang pasti itu lebih besar peluangnya. Karena ya mereka masih muda, perjalanan masih panjang. Kalau misalnya menggunakan HWC ini sebagai finish, jangan deh. Jangan. Saya pengen mereka lebih dari ini. Setelah pulang dari itu, saya pengen mereka lebih dari ini. Harapan saya sih Rumah Cemara masih tetap dengan idealisnya. Tidak apa ya? Kalau ketika yang lain seperti ini, kita tetap berani untuk maju ke depan. Iya, meskipun kayak banyak hambatan pasti, kayak lembaga HIV kayak gini, tapi kok hal yang dilakukan berbeda gitu kan tidak semua satu tujuan harus jalan yang sama ya kan, bisa di jalan yang berbeda. Nah aku sih lebih berharap Rumah Cemara tetap dengan Rumah Cemara dengan keunikannya, dengan idealisnya. Rumah Cemara itu unik, harapan bagus, dan teman-teman semoga Rumah Cemara semakin solid, semakin besar, semakin baiklah di Indonesia dan di luar. Harapan saya untuk Rumah Cemara dulu ya, mungkin untuk kedepannya bisa jadi salah satu organisasi yang tambah besar lagi gitu, yang dapat memotivasi juga teman-teman yang sama juga, mungkin dalam skala yang lebih besar itu sih. Dan terutama untuk diri saya juga, harapan saya juga pengen lebih berprestasi, udah jelas, pengen lebih mendapatkan kesetaraan di lingkungan. Kita sih nggak muluk-muluk sebetulnya. Kita inginkan pengguna narkotika, orang dengan HIV, dan kelompok marginal lainnya mendapatkan hak atas akses kesehatan yang sama dengan yang lain, tanpa ada pembedaan, tanpa ada hambatan-hambatan, sama seperti warga negara yang lain. Itu mimpi besarnya kita, walaupun dalam perjalanannya itu sulit sekali, terutama ketika kita bicara teman-teman LGBT, itu kan mendapatkan pro kontranya itu sangat kuat ya gitu. Tapi kan mereka tetap berhak mendapatkan akses kesehatan ya. Bukan berarti mereka tidak boleh untuk sehat gitu ya, tidak boleh untuk bekerja dan seterusnya. Tapi ya itulah mimpi yang ingin kita capai gitu. Dan beberapa pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Di antaranya yaitu
kita melakukan kerja-kerja advokasi, kita memberikan informasi kepada masyarakat, dan seterusnya. Di atas lapangan hijau, mereka bukan hanya melawan musuh di hadapannya, tetapi juga stigma yang melekat pada diri mereka. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah simbol perlawanan. Sebuah pernyataan tegas bahwa mereka masih ada, masih berjuang dan tidak akan menyerah. Di lapangan itu, mereka bukan sekedar mencari kemenangan. Lebih dari itu, mereka berjuang mendapatkan kembali kehidupan yang layak untuk mereka. Berjuang untuk satu nama. Indonesia, 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 Indonesia tanpa stigma.